Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam Suara Kebenaran. Kali ini Suara Kebenaran ingin memberikan sedikit komentar tentang pernyataan dari mantan pendeta, sekarang sudah menjadi ustadz, yaitu Pak Dance Mumek, tentang pernyataan dari pendeta-pendeta soal kitab Perjanjian Lama itu dicatat menggunakan bahasa Yunani. Nah, seperti apa pernyataan dari Pak Dance Mumek? Kita lihat tayangan video berikut ini. Disebutkan bahwa para pendeta-pendeta itu mengungkapkan Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ini salah besar. Kalau mereka itu menulis ke dalam bahasa Yunani, ini salah. Tetapi kalau mereka menulis dalam bahasa Yunani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu betul. Kenapa? Karena para penulis itu orang Ibrani. Saya terus terang merasa heran dan bingung juga gitu, karena setelah saya berpikir-pikir panjang, merenungkan, kira-kira ada gitu ya pendeta yang mengungkapkan atau mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu dicatat dalam bahasa Yunani. Jadi ini kan Pak Dance bilang bahwa pendeta-pendeta itu salah. Mereka menyebutkan bahwa kitab Perjanjian Lama itu dicatat dalam bahasa Yunani. Salah. Seharusnya bilang bahwa kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu yang benar, kata Pak Dance. Jadi selama ini pendeta-pendeta itu salah menyebutkan kalau ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang membuat saya bingung dan heran gitu, karena selama ini saya pun sebagai seorang yang belajar tentang Alkitab, kemudian ya ikut pendidikan sekolah begitu, belum pernah mendengar ada satupun pendeta yang menyebutkan bahwa kitab PL itu atau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani maksudnya ya. Belum pernah gitu. Yang disampaikan, yang kita tahu, ya, yang kami tahu selama ini, kitab PL itu memang ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu yang kami tahu. Jadi tidak mungkin antara pengetahuan dengan perkataan itu berbeda. Ya kan? Kami tahu bahwa itu ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu kami sebut ditulis dalam bahasa Yunani. Itu kan tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal. Jadi maksudnya saya tidak mengerti. Pak Dance ini memang sudah mulai membangun apa ya, sensasi ya kan. Kalau bangun sensasi kesannya pintar gitu, kesannya hebat, paling hebat kan. Di situ dia mencoba untuk meluruskan. Bukan dalam bahasa Yunani, harusnya bilang dong dalam bahasa Ibrani tapi diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, dia seolah-olah yang benar, paling benar. Jadi semuanya salah gitu loh. Yang pertama saya bilang, saya tidak percaya, betul benar-benar tidak percaya kalau ada hamba Tuhan atau pendeta yang menyebutkan itu gitu. Nggak percaya, karena tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Saya memberikan semacam analogi ya, analogi gini. Khotbah untuk mau selamat gitu, mau mengalami keselamatan, tapi khotbahnya bilang masuk neraka gitu. Artinya kan antara surga dan neraka kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita mau khotbah tentang keselamatan, tapi kita bicara tentang neraka. Analoginya gitu, kita mau bicara tentang Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi kita ngomong ditulis dalam bahasa Yunani. Maksudnya tidak mungkin gitu. Kalau ada yang pendeta yang semacam itu, diragukan pendeta itu, dia betul pendeta atau bukan gitu loh, diragukan. Jadi pernyataan dari Pak Dance Mumek ini juga diragukan gitu loh. Pernyataan dia benar apa enggak? Tapi saya percaya tidak benar gitu. Maksudnya tidak mungkin ada pendeta yang mau ngomong begitu gitu loh. Ya ada gitu pendeta yang katakanlah bahkan dia belum pernah sekolah Alkitab ya, umpamanya gitu, ada yang belum, tapi sudah mulai ceramah, mulai khotbah.
Dia pelajari dulu, pelajari lewat buku, pelajari lewat isi Alkitab, pelajari lewat berbagai sumber-sumber yang ada gitu. Dia pasti pelajari dulu gitu. Sumber dari buku, sumber dari mana, supaya tidak salah khotbah. Jadi jalurnya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pendeta mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Yunani, nah ini keliru ini. Nah, saya mulai berpikir gini, bisa jadi sih, bisa jadi ada satu orang yang kayak gitu, bisa jadi. Yaitu ya Pak Dance itu sendiri, kan dia dulu kan mantan pendeta. Jangan-jangan dia dari dulu memang suka salah nih orang ini satu ini ya. Suka salah, nggak ngerti banyak, sehingga ya dia pun ya tidak masalah kalau dia pindah server gitu ya. Jangan-jangan dia sedang ceritakan dirinya sendiri kali ya, kalau pendeta beneran gitu, yang betul-betul pendeta yang mendalami tentang Alkitab, tidak mungkin akan bicara seperti itu. Nah, saya kasih alasan kenapa. Kami mempelajarinya kan. Kenapa kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani? Kenapa? Alasannya karena sasaran dari kitab Perjanjian Lama itu adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang hanya mengerti bahasa Ibrani. Makanya kenapa ditulis dalam bahasa Ibrani? Karena mereka mengerti bahasa Ibrani. Misalkan contoh gitu ya, kita kasih contoh misalkan satu kitab yang hanya ditujukan buat salah satu suku yang ada di Indonesia. Umpamanya begitu ya, salah satu suku. Suku itu hanya tahu bahasa yang mereka pakai tiap hari. Maka kitab itu yang ditulis pasti akan mengarah kepada bahasa dari suku itu. Demikian juga dengan kitab Perjanjian Lama, karena sasarannya adalah bangsa Israel, maka ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena mereka hanya tahu bahasa Ibrani. Berbeda dengan kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena sasarannya tidak hanya orang Yahudi, karena waktu itu orang Yahudi sudah tersebar luas ya di beberapa daerah yang tidak menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa mereka, tapi mereka menggunakan bahasa orang itu. Dan bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada waktu itu. Karena sasaran juga dari kitab Perjanjian Baru itu tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk orang-orang di luar Yahudi ya, yang sudah mulai mengikuti ajaran Kristen pada waktu itu, sehingga mereka bisa tahu nih arti dari bahasa itu. Makanya pakai bahasa internasional, bahasa umum yang orang pakai. Yunani pun Yunani Koine ya, Yunani Koine itu Yunani modern, bukan Yunani klasik. Jadi ditulis dan diterjemahkan atau ditulis di dalam bahasa Yunani Koine yang sudah modern pada waktu itu, bukan Yunani klasik. Itu kita tahu, kami tahu semua itu. Jadi saya aneh dengan pernyataan Pak Dance ini, pendeta mana gitu yang mau ngomong Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Yunani katanya. Pendeta mana gitu yang ngomong gitu. Ah, ada-ada aja nih Bapak ini. Jadi mulai ini ya, mulai ngikutin gaya temennya yang tidak masalah banyak tipu-tipunya, banyak bohongnya, yang penting didengerin oleh orang gitu. Kesannya dia paling pintar gitu ya. Ya, ini klarifikasi dari kami ya, bahwa tidak mungkinlah kalau kami mengatakan begitu. Karena kami sangat paham tentang penulisan dari kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, mudah-mudahan suara kebenaran ini bisa terdengar oleh banyak orang dan disebarluaskan oleh teman-teman semua untuk lebih banyak kita mengungkapkan hal-hal yang benar, menyatakan hal-hal yang benar. Tidak perlu takut untuk bicara selama kita hanya menyampaikan kebenaran yang kita yakini, yang kita pegang. Dan kita juga perlu dong untuk lakukan defense atau lakukan klarifikasi, karena kan didengar oleh banyak orang, supaya pengetahuan atau informasi yang orang terima itu berimbang antara yang benar dan yang salah. Dan tinggal bagaimana netizen yang mendengarkan setiap pernyataan kita, yang membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan bersama dengan saya dalam Suara Kebenaran. Kita jumpa kembali pada episode berikut. God bless you.